محمد سر النبي وأهل النبي وببركة جميع الأولياء الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat wabil khusus. Yang sama-sama kita muliakan guru kita ayahanda guru Darukuni Mudahumullah subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat sidin sekeluarga dan hajat-hajat kita warataan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ma'a syukrillah. Segala puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa kembali melaksanakan salat maghrib dalam keadaan berjamaah, baca wiridan, salat hajat, kemudian kita baca surah yasin dan kita melanjutkan pelajaran kita mengenal asmaul husna sambil menanti datangnya waktu isya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menyebabkan nantinya kita berkumpul di surga bersama Habibunal Mustafa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, dzurriyyat beliau sampai hari kiamat. Dan sebelum membacakan kitab pada malam hari ini, terlebih dulu ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha, minta ampun lawan sempian barataan jikalau nantinya dalam penyampaian ulun terdapat kesalahan bagi yang ulun sengaja atau yang tidak ulun sengaja. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa ja'alana wa iyyakum wa iyyakunna min ulama'il 'amilin wa ja'alna ya rahmanur rahim min awliya'ikal muttaqin. Apakah arti rahmat itu? Kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdoa dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sekarang kita mempelajari nama Allah Al-Wahhab. Nah, kita disuruh oleh Allah ta'ala meminta rahmat. Lalu apa arti rahmat itu? Apakah arti rahmat itu ilmu, harta, pangkat dan kesehatan? Adalah nikmat, tetapi belum tentu menjadi suatu rahmat. Nikmat bisa menjadi azab dan rahmat adalah sebahagian daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Banyak orang berilmu tapi ilmu itu jadi azab. Gara-gara ilmu sombong lalu mahapak lawan orang. Nah, banyak orang beramal beribadat itu nikmat dari Allah, tapi gara-gara ibadatnya itu sombong. Pernah dulu di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah bertamu dengan orang ahlul maksiat. Nang ahlul maksiat ini melihat orang ahli ibadah, melihat orang alim hendak berparak sekira dapat rahmat. Kenapa? Karena orang beribadah itu parak dengan rahmatnya Allah. Kenapa orang-orang wali itu punya kemuliaan? Karena lisan beliau, hati sidin, anggota tubuh sidin dihiasi dengan ibadah. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Lalu orang nang ahlul maksiat tadi memaraki lawan orang ahli ibadah tadi dengan niatan berparak lawan orang baik karena sidin merasa hina karena banyak maksiat. Nang si ahli ibadah ini diparaki orang ahlul maksiat asarisih, asarijat,
asa mulia pada nang alul maksiat tadi, asa kada nyaman bakawan bakumpul lawan orang alul maksiat. Nang orang alul maksiat tadi baparak hendak minta berkah. Pada ketika itu bertamu, dan pada ketika itulah Allah berfirman kepada Nabi di zaman itu, kembalilah mereka kada duanya pada titik nol. Artinya apa? Nang si ahlul maksiat tadi niatnya hendak mengambil berkah, baparak dengan orang ahlul ibadah, Allah ampuni dosanya, kembali seperti awal titik satu, dosanya Allah ampuni. Nang si ahli ibadah tadi merasa mulia, merasa berilmu, merasa baik daripada orang ahlul maksiat tadi, sirna barataan amal ibadahnya, kembali ke nol. Ini ngarannya kosong-kosong, ya kah? Gara-gara apa? Hati. Nah ini ibadah, ilmu, nang Allah kada menjulung rahmat pada itu ibadah dan ilmu. Tetapi sebaliknya, tawaduk dan hinanya dan merasa maksiat itu banyak dilakukan oleh orang ahlul maksiat tadi, membawa rahmat bagi ini. Allah ampuni. Dan jadi bagus orang ahlul maksiat itu berparak lawan yang baik-baik. Barangai nang apakah? Salaman, cium tangan sidin, bulak balik, tapi itu hipang kalau punya tangan guru bakas tasalimu. Pok menggeribok. Jangan. Mun pian salismaan jangan jualah sing cium-cium, nah bayar cium haron apa bar bepalit kuning sablus ulang. Mudarat ini tah. Ya Rasulullah. Nah ini. Karena hati nang menyesal. Nya penting pian maingat dosa dulu. Nah, penting. Makanya orang-orang wali itu banyak menangis di tengah malam keingatan dosa. Guru sekumpul pernah sidin bermalam di rumah guru Bangil 20 malam. Nah, pian untung besian guru kayak ayahanda guru dari Kuningan sidin di Bangil. Beliau guru Bangil itu wali muhaddas, wali nang kawa bepandir lawan malaikat. Kalau guru Saman Mulia wali muhaddis, ahli hadis. Jadi pangkatnya guru Bangil itu luar biasa. Tidak ada orang jadi murid wali kutub melainkan karena di akhir hayatnya Allah angkat dia jadi wali kutub. Amin. Ya kah? Dan sini jadi wali kutub, kita 4 juga jadi wali kutub. Ya kalah, asal jangan kutub-kutupan atau antang-antuk. Ini nang daur ya kalah. Jadi guru Bangil itu diitihi oleh guru sekumpul di malam hari beramal, beribadah, sembahyang, menangis sidin minta ampun lawan Allah Ta'ala. Imbah tuntung menangis limbuy banyu mata sidin tu, jadi guru sekumpul dipusut sidin banyu mata tadi, dikasayakan sidin lawan anak-anak cucu-cucu sidin nang guringan tu dipusuti pakai banyu mata tadi. Kenapa? Karena di dalam hadis ada seorang hambanya Allah hendak ditimbang amal baiknya, banyak amal jahatnya, banyak dosanya. Akhirnya dibawa malaikat ke neraka. Ketika hendak dimasukkan ke neraka, ada suara halus bakuciap, jangan masukkan aku ke dalam neraka. Bingung malaikat, halus suaranya. Dicari, berteriak, jangan masukkan aku ke dalam neraka karena Allah telah berjanji tidak akan memasukkan aku ke dalam neraka. Diitihi oleh malaikat, mana makhluknya nih? Sekali diitihi ternyata nang berteriak tadi adalah bulu mata. Nih, nah ini kaning lah. Ini nih, nang ini nih, nang halus nih dah. Apa ngarannya yang ini? Banyak. Apa ngarannya? Hah? Ini kaning, ini bulu mata lah. Nah, si bulu mata nang salamber ini uciak. Kenapa? Karena Allah tidak akan memasukkan sesuatu ke dalam api neraka yang sesuatu itu disentuh oleh air mata yang keluar karena menyesal lantaran mengingat dosa.
Ini si penjahat, ini ahlul maksiat, pernah keingatan dosa, menyesal, menangis sedikit banyu matanya. Ini air mata buaya. Oh, ya kalau sedikitannya, menyesalnya sedikit, menyesalnya sedikit aja. Sedikitnya menangis buaya ada sedikit. Keluar banyu matanya keingatan dosa, nang basah banyu mata, nang basah membasahi banyu tadi apa? Bulu matanya nang basah kada sawat ke pipi sini nah kada sawat. Jer bulu mata, aku pernah disentuh oleh air matanya karena dia menyesal keingatan dosa, maka aku jangan dimasukkan ke neraka. Malaikat bingung, bagaimana? Kayak apa ya Allah? Jer malaikat cabut bulu matanya aja tinggal. Ya kan? Orangnya ke neraka, bulu matanya aja tinggal. Wah, jer Allah Ta'ala apa juga, mun bulu mata aja ke surga nang apa? Bulu mata ke surga apa? Jangan, jar Allah Ta'ala, bawa lawan orang-orangnya, jangan bulu matanya aja. Ibet juga malaikat nih, aduh ya, kalau bulu matanya cabut ya, orangnya tetap ada, jar Allah Ta'ala. Dengan rahmatnya Allah, akhirnya apa? Nang masuk surga berataan diberkati bulu mata. Nah, dengan berkat bulu mata, nang kana banyu mata, nang menangis lantaran dosa, di situ ada rahmatnya Allah. Makanya malam ini pian menangis aja bahimat ya, kalau menangis bahimat umumnya ay. Oh, menangis gak mau keluar juga baju matanya. Ya Allah Rahman. Guru bangil ke itu Ustuti Sidin, sekiranya apa anak-anak Sidin jangan disentuh oleh api neraka, ini mengharap rahmatnya Allah. Lalu ulun ta'ungut nang bekisani guru kapuh nang mengisahkan rahimahullah, Sidin mengisahi, ayo biasakah kita menangis lantaran keingatan dosa? Kalau laki garing misalnya nanti aja nangis, laki garing, bini garing, duit hilang, nangis hari-hari kita ngisi. Pahuman tinggal semangka mengamol. Tangis lagi. Ada yang menangis, datang ke rumah minta banyu, nangis napa jurun hayam ulun hilang guru. Nangis, ya Allah, hayam hilang. Ada seorang datang nangis juga, napa jurun minta banyu, doakan guru. Napa kucing kada bulik. Ulun bingung guru, bingung. Kadada ulun tetamu dalam kitab tawar sakira kucing bulik. Ulun baca napa dibuka perukunan kadada tetangis kita. Ya Allah, kalau masalah dunia kita sering menangis, kangen rindu dengan seseorang, sering kita mengeluarkan air mata. Tapi pernahkah kita mengeluarkan air mata lantaran cinta kepada Habibun dan Mustafa? Bulan mulut tarak ada seberapa harba mustamir. Ya kan? Ini nang kita pikirkan, padahal itu air mata yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kisah-kisah orang-orang wali yang harus kita ambil contoh. Faqsusil qasas dalam Al-Quran, ceritakan agar itu menjadi himmah, semangat buat kita. Nah, sebaiknya kita jangan meminta nikmat kepada Allah, jangan minta nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita supaya kita berdoa memohon diberi rahmat, karena yang kita perlukan adalah rahmat. Harta adalah menjadi nikmat apabila kita gunakan kepada taat. Duit banyak, gunakan ketaatan. Duit banyak, orang minta sumbangan, julung, timbai, beri. Kalau perlu orang belum minta, beri. Nang bujang hendak kawin, kawin akan. Nang belum nak berlaki, laki akan. Ada duitnya, bantu. Nang mana anak sekolah, ongkosi. Kawan tahu utang, beri akan. Seorang tahu utang, pada diberi. Paling, orang-orang kayak itu. Ini ngarannya membawa rahmat.
Tetapi apabila kita gunakan kepada maksiat, maka menjadilah ajab. Duit banyak, nukarlah duman, degung 20 juta nukar kembang api aja. 20 juta nukar kembang api, sudahnya naik, ya Allah, habis aja pian beri zaman bansau beri, ya kan? 50 juta tuh sekali duduk habis, ya kan? Cak diulahkan, nukar ngapakah? Ya kalau ibak nukar masker, ibak ya Allah. Jadi yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatnya, sebagaimana firman Allah, wahab lana min ladunka rahmatan, artinya dan berikanlah bagi kami dari sisi engkau rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita perlukan ada 6 perkara. Apabila 6 perkara itu kita dapatkan, maka lengkaplah sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Pertama, mendapatkan cahaya iman, tauhid dan ma'rifah di dalam hati. Kita wajib kenal dengan Allah. Sekira ibadah kita sah, la yasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Kada sah ibadah mun kita kada bujur-bujur kenal siapa yang kita sembah. May ya'budil asma duna dzat fahuwa kufrun. Orang yang tersembah ngaran bukan zat yang ampun ngaran, kafir hukumnya. Maka kita harus bujur-bujur sifat 20 jar orang bari harus pacah. Wujud, kidam, baqa, mahir. Minimal belajar sifat 20-nya bujur-bujur. Sekira jangan salah i'tiqad. Kita kadang kesulitan. Pian beisian Tuhankah? Beisian. Tuhan pian siapa? Allah. Allah siapa? Tuhan bang. Kada kawal lagi. Allah siapa? Allah nama adzat al-wajibul wujud al-mustahiqu lil ibadah. Siapa Allah? Nah, alhamdulillah kita pelajari asmaul husna. Allah Tuhan kita al-Wahhab, Allah ar-Rahman ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin, al-Azizul Jabbar, al-Mutakabbir. Kita bisa menjelaskan. Kita kenal dulu Allah lewat nama-nama Allah, lewat sifat-sifat Allah, lewat gawian-gawian Allah, af'alun. Nah, orang yang mendapatkan ketauhidan di dalam hati itu adalah orang-orang yang dimuliakan dan mendapatkan rahmat di dalam hati. Yang kedua, hasilnya mendapatkan cahaya taat, cahaya ibadat dan cahaya khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala pada anggota tubuh kita. Ciri pertama orang dapat rahmat, berisian ilmu ma'rifah, tahu tauhidnya bujur, duduk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian anggota tubuhnya dihiasi dengan ibadah, matanya dihiasi dengan ibadah, mulutnya dihiasi dengan ibadah. Maaf, lelakian banyak celaka karena gara-gara matanya, bebinian banyak celaka gara-gara mulutnya. Karena Nabi aku melihat perempuan di dalam neraka karena apa? Yakfurnal ashir, banyak yang durhaka, kada bersyukur lawan lakinya dan kada bisa menjaga mulutnya. Kan bebinian banyak pandirnya, lelakian celaka banyak pandangannya. Jadi bagus, makanya bebinian tuh bagus betutup, nah muntungnya tutupi. Lelakian pak matanya tutupi, bincul bertahan. Dua, mata dan mulut. Ya Allah, Habib Umar Al-Hafiz pernah ditanya, wahai Habib, nyaman pian begana di hadral maut ini mata tak jaga.
Jar Habib Jamal bin Toha Ba'aghil sidin 5 tahun di Hadral Maut kada melihat bebinian. Ayo 5 tahun kada melihat bebinian. Kami beb di Indonesia ini curhat on Habib Umar Al-Hafiz, bila keluar berdosa karena bebinian macam-macam belangnya, ya kah? Ada nang kelihatan rambut, ada nang kelihatan gulu, ada nang kelihatan gelang, amas, sampai ke katiak, ada nang kelihatan betang paha, ya kah? Kami sulit bib menjaga mata. Lalu ujar Habib Umar Al-Hafiz, kamu berada di Indonesia lebih cepat jadi wali daripada bagana di Yaman. Bingung? Wah kaifa? Kayak apa? Kami di Hadral Maut terpelihara mata dan macam-macam karena kadada maksiat. Tapi kalau kalian takut kepada Allah, ada bebinian buka aurat bakuli, 1 derajat Allah naikkan. Ada lagi itu buka aurat bekuling pulang, besintu pulang, 1 derajat lagi Allah Ta'ala tinggikan. Itu keuntungan kalian kalau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bang, jangan banyak keluar mata bercadar. Kayak apa mata bercadar ya? Masya Allah. Karena ketika kita meninggalkan satu kemaksiatan, itu Allah tinggikan 1 derajat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang yang dapat rahmat tuh dihiasi dengan ibadah, zikir, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, ia hiasi dengan ibadah. Nah, jadi pertanyaannya, apakah sudah ada ma'rifah ketauhidan dalam hati kita? Maka apabila kadada, cari itu, usahakan. Yang kedua, sudahkah anggota tubuh kita dihiasi dengan ibadah? Kalau belum, kita usahakan dengan ibadah, karena itu mengundang rahmatnya Allah. Kemudian yang ketiga, insyaallah kita lanjutkan, banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun lawan pian-pian maratu'an. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah.